Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Semoga kita diberikan kesehatan dan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada hari ini Ustazah Tuti akan memberikan kultum dengan tema Fatum Mekah, pembebasan kota Mekah. Awal bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju kota Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umrah. Rombongan besar tersebut membawa 70 ekor unta sebagai hewan kurban. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke kota Mekah, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka terhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan rombongan Nabi datang ke kota Mekah. Utusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka penyerbuan, tetapi untuk menjalankan ibadah umroh, menyembelih kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun orang-orang Quraisy menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Melihat penolakan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan diperlakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekah. Bahkan para pemimpin Mekah mengizinkan Utsman untuk melakukan tawaf di Ka'bah, tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Utsman menolak tawaran tersebut. Para pemimpin Mekah tetap menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu dilakukan perundingan antara kaum muslim dan Quraisy Mekah. Nabi Muhammad memimpin langsung delegasi kaum muslim, sedangkan delegasi kaum Quraisy dipimpin oleh diplomat senior mereka, Suhail bin Amr. Perundingan yang berjalan alot tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang isinya antara lain: pertama, gencatan senjata antara kaum muslim dan Quraisy Mekah selama 10 tahun. Tidak ada tindakan buruk dan permusuhan dari kedua belah pihak. Yang kedua, jika ada yang datang kepada Nabi Muhammad tanpa seizin keluarganya, maka dia harus dikembalikan. Dan jika ada muslim yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Yang ketiga, dibebaskan kepada seluruh klaim yang ada di Arab untuk menjalin kerjasama kepada kaum muslim maupun kaum Quraisy. Yang keempat, pada tahun tersebut rombongan kaum muslim belum diperbolehkan memasuki kota Mekah. Pada tahun berikutnya, kaum muslim baru diizinkan masuk Mekah selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang. Yang kelima, perjanjian antara kaum muslim dan Quraisy Mekah didasari ketulusan dan kesediaan untuk melaksanakannya tanpa penipuan dan penyelewengan. Kesepakatan yang dikenal sebagai perjanjian Hudaybiyah dibuat terangkap 2, masing-masing untuk kaum muslim dan kaum Quraisy Mekah. Isi perjanjian yang dianggap merugikan pihak muslim itu membuat para sahabat keberatan. Namun Nabi Muhammad berhasil meyakinkan para sahabatnya bahwa perjanjian tersebut sebenarnya sangat menguntungkan kaum muslim. Setelah sekitar 20 hari berada di Hudaybiyah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya kembali ke Madinah. Dalam perkembangannya, seperti yang tercantum dalam isi perjanjian dua suku yang saling berperang, yaitu suku Guza'ah dan suku Bakr, menjatuhkan pilihan mereka. Suku Guza'ah
bergabung ke kaum muslim, sedangkan suku Bakar bergabung ke Quraisy. Perjanjian Hudaybiyah ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya ketika pihak Quraisy melakukan pelanggaran. Suku Bakar melakukan penyergapan terhadap suku Guza'ah di sebuah oasis. Penyergapan tersebut dibantu oleh Quraisy Mekah. Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengambil keputusan penting menyerbu Mekah. Sedangkan di Mekah, para pemimpin Quraisy yang menyadari pihaknya telah melakukan pelanggaran, mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk melakukan diplomasi di Madinah. Abu Sufyan menemani Nabi Muhammad dan memberikan penjelasan panjang lebar. Namun Nabi Muhammad tidak menghiraukan Abu Sufyan. Didera putus asa, Abu Sufyan kembali ke kota Mekah. Setelah bertahun-tahun, jumlah pengikut Nabi Muhammad semakin besar. 10.000 pasukan muslim bersenjata lengkap telah siap menuju kota Mekah. Kali ini pasukan muslim akan melaksanakan misi yang sangat menentukan, yaitu Fatu Mekah atau pembebasan kota Mekah dari tangan kaum Quraisy. Ketika pasukan muslim memasuki kota Mekah, kaum Quraisy hanya bisa pasrah karena tidak mungkin melawan kekuatan sebesar itu. Abu Sufyan dan para pemimpin lainnya menyerah kepada Nabi Muhammad. Setelah menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah, Nabi Muhammad mengambil keputusan yang tidak terduga dan tidak sesuai dengan tradisi bangsa Arab. Nabi Muhammad memerintahkan pasukannya mengucapkan Al-Yaw, Yaw al-Marhamah, yang artinya hari ini hari kasih sayang. Nabi Muhammad mengampuni semua penduduk Mekah dan melarang pasukannya melakukan pertumpahan darah. Hari itu 17 Ramadan 8 Hijriah, Makkah berhasil dibebaskan dari kaum Quraisy Mekah. Saat itu juga berhala yang berada di sekitar Ka'bah dihancurkan. Pembebasan kota Mekah menjadi tonggak sejarah tidak hanya di Jazirah Arab tetapi juga di seluruh dunia. Nabi Muhammad tampil sebagai pemimpin yang memberikan contoh bagaimana menaklukkan sebuah kekuasaan musuh tanpa pertumpahan darah, sekaligus tanpa pembalasan dendam. Setelah Ka'bah dibersihkan dari berbagai jenis berhala, Bilal pun diperintahkan Nabi untuk mengumandangkan azan. Alhamdulillah, tema tentang Fatu Mekah atau pembebasan kota Mekah yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Orang Islam dimanapun kita berada, bertakwalah kepada Allah. Setiap kali kita hadir dimanapun, pastikan kita membuka segala pintu kebaikan, bukalah kejujuran, bukalah kesabaran, bukalah kedamaian dengan siapapun kita bergaul, karena itulah esensi Fatu Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.